gelar Tuhan baru disematkan kepada Yesus secara resmi oleh gereja melalui Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi. Ya, jadi teman-teman, ada yang komentar di titik saya, pada akhirnya semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Coba kita renungkan bersama tanpa emosi, dengan hati yang jujur dan akal yang bersih. Yang pertama, apakah Yesus pernah berkata secara eksplisit bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku? Jawabannya tidak pernah. Bahkan dalam Injil manapun tidak ada ayat yang berkata demikian secara eksplisit dari mulut Yesus. Kemudian mari kita gunakan akal sehat. Yang pertama, Yesus berdoa. Kepada siapa dia berdoa? Ya, ini ditulis dalam Injil Matius 26 ayat 39. Jika Yesus adalah Tuhan, kenapa dia berdoa? Apakah Tuhan berdoa kepada Tuhan yang lain? Ataukah Yesus sedang berbicara kepada Tuhan yang lebih tinggi darinya? Yang kedua, Yesus mengajarkan doa Bapa kami yang di surga. Ini tertulis dalam Matius 6 ayat 9. Jika Yesus adalah Tuhan, kenapa dia mengajarkan umatnya untuk berdoa kepada Bapa, bukan kepada dirinya sendiri? Yang ketiga, Yesus pernah dicobain iblis. Ini tertulis dalam Matius 4 ayat 1-11. Ini kan konyol. Masa iya Tuhan dicobain? Apakah iblis tidak mencium aroma dia itu Tuhan? Karena iblis ini kan pandai nih mendapatkan informasi. Tuhan turun menjelma sebagai manusia. Kemudian yang keempat, Yesus lapar, haus, tidur. Yesus menangis, Yesus takut, Yesus wafat. Semua ini adalah sifat kemanusiaan, bukan sifat Tuhan yang maha sempurna. Kalau kita bicara dari sisi sejarah, gelar Tuhan baru disematkan kepada Yesus secara resmi oleh gereja melalui Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi. Karena di awal-awal Yesus hadir di dunia ini, umurnya sampai sekitar 30 tahunan, belum ada ucapannya Tuhan, dan murid-muridnya tidak pernah memanggil dia Tuhan. Yang dipanggil adalah guru dan tuan, karena Yesus setidaknya mengajarkan mereka, mengajarkan Injil supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Pauluslah yang banyak membentuk ajaran baru tentang ketuhanan Yesus. Sedangkan murid-murid sejati Yesus seperti Petrus, Yakobus dan Yohanes tetap memegang ajaran tauhid, diperintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah tipu muslihat dari Paulus. Kemudian Yesus mengakui bahwa dia hanyalah utusan. Ini tertuang dalam Yohanes 17 ayat 3. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaannya, kalau memang Yesus Tuhan, kenapa dia tidak pernah bilang sembahlah aku? Sebaliknya beliau justru mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa. Sama seperti semua ajaran Nabi, kompak mengajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kamu yang komentar ini dapat hidayah.